Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, dalam masa biasa yang ke-26. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, siapakah Engkau itu? Maka menjanjikan kepada orang-orang berdosa cinta kasih dan kasih setiamu. Kami mohon semoga kami memperhatikan sabdamu serta merasakan melimpahnya kerahimanmu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 13 sampai 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman ditolak oleh siapapun sangat menyakitkan. Ketika ditolak, biasanya kita akan merasa tidak berarti, tidak berharga, sia-sia segala upaya dan usaha selama ini. Semua rasa yang muncul tersebut berakibat pada pikiran negatif atau gambaran negatif dalam hidup, dan akhirnya bisa mengakibatkan stres atau depresi. Sebaliknya, jika kita menolak, pasti terungkap pula situasi dan kondisi pribadi kita, entah menolak karena perbedaan pandangan, kemarahan, atau kebencian dan sakit hati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama pada hari ini kiranya dapat dikatakan mewakili situasi gambaran di atas. Santo Lukas menampilkan Yesus yang mengecam kota Korazim, kota Betsaida, dan kota Kapernaum karena warganya menolak perbuatan Yesus dan para muridnya. Terjadi banyak mujizat di kota-kota itu, tetapi mereka tetap bebal dan tidak mau bertobat. Mereka teguh pada prinsip hidup mereka dan merasa benar dengan apa yang sudah mereka hidupi. Padahal secara kasat mata mereka ada pada jalan yang salah.
penolakan mereka terhadap Yesus dan para murid tentu melukai. Maka tidak ada kata lain yang lebih pantas selain celakalah kamu. Untuk menenangkan hati sekaligus memberikan motivasi kepada para murid, Yesus menambahkan, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian Yesus menyamakan kedudukan para murid dengan Dia dan Bapa yang mengutusnya. Tentu ini sebuah penghormatan dan penghargaan istimewa yang diberikan Yesus kepada para murid. Penghargaan ini memberikan motivasi baru bahwa sekalipun mereka ditolak, Yesus dan Bapa ada di belakang perutusan mereka. Meskipun mereka mengalami banyak tantangan, rintangan, bahkan mungkin penganiayaan, tapi mereka tidak perlu lari, tidak perlu putus asa, tidak perlu menangis, karena Tuhan selalu berjalan bersama dengan mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, mungkin kita pernah mengalami pengalaman yang sama dengan para murid. Pernah ditolak, dibenci, bahkan dipersekusi secara fisik. Seperti yang sering kita dengar, kita baca di berbagai medsos. Di sejumlah tempat di negara kita ini, para pengikut Yesus tidak bebas untuk mengungkapkan imannya secara bebas. Mereka diancam, mereka dipersekusi, mereka dibubarkan ketika sedang ibadah. Bahkan rumah ibadat mereka dibakar. Bahkan yang lebih keji lagi, ketika mereka sedang ibadah, mereka dibom oleh orang-orang yang menganggap dirinya sebagai orang yang paling suci, paling benar di dunia ini. Dan karena itu, mereka menganggap dirinya membunuh atas nama Allah, karena tidak mau untuk melihat ada orang lain selain mereka sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tetapi sebagai murid-murid Yesus, kita jangan gentar, jangan takut. Yesus yang mengutus kita akan bersama kita, dan Bapa di surga akan menolong kita, karena Bapa Yesus tidak pernah membiarkan domba-dombanya sendirian dalam perutusan dan pewartaan. Mari berlangkah maju bersama sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang. Kita jangan pernah takut, bimbang dan ragu, meskipun ada banyak tantangan. Di balik salib tersembunyi rahmat kemuliaan. Maka salib adalah sumber kekuatan bagi kita, karena di balik salib itu tersembunyi hidup kekal, rahmat kemuliaan yang dijanjikan kepada setiap orang yang setia percaya kepada Yesus Kristus. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.